Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah Mustafa Rasulillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال في حديث غيره من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, yang dimana di Indonesia alhamdulillah sudah di malam hari jam 8, pukul 8 dan pukul 2 siang hari di Tunisia. Baik, kita masih bisa berjumpa dalam kajian rutinitas kita yang semoga Allah memberikan keberkahan di setiap aktivitas kita. Salam dan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para keluarganya, kepada sahabatnya, kepada seluruh tabi'at tabi'in dan juga kepada alim ulama, orang-orang saleh yang telah menuntun kita hingga masih istiqamah di jalan yang pernah ditunjuki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah memasukkan kita di dalam golongan orang-orang yang senantiasa istiqamah konsisten di jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam agama yang telah ditegakkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga bisa berjumpa dengan baginda Nabi di yaumil akhir nanti. Baik, alhamdulillah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali. Wan, ini sedikit tadi keterlambatan ya. Tadi saya sudah masuk di Zoom yang ternyata Zoom sebelah. Ya, Zoomnya nggak tahu siapa. Baik, kita langsung melanjutkan eh, masih di dalam pembahasan di mana pertemuan kemarin yang terakhir sekali kita membacakan hadis tentang pembicaraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari ketika bergadangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut dengan samar, yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu mendengar cerita daripada Ibunda Aisyah tentang seorang yang dinamakan dengan khurafat, maka dinamakan dengan cerita khurafat, yang dimana cerita itu menceritakan tentang dimana seseorang yang diculik oleh bangsa jin dan kemudian didiamkan di dalam dimensinya atau di dalam alamnya, sehingga akhirnya dikembalikan kembali si khurafat, dan kemudian khurafat itu menceritakan sampai cerita itu tersebar luas sampai kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diceritakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunda Aisyah. Saat itu Nabi yang menceritakan kepada ibunda Aisyah, dan kemudian sekarang hadis yang selanjutnya ceritanya yang diceritakan oleh ibunda Aisyah kepada baginda Nabi. Jadi kalau kita melihat, beginilah suasana potret romantisme baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meluangkan waktunya kepada istrinya. Bukan hanya kepada Sayyidah Aisyah. Kalau kita baca di dalam hadis riwayat yang lain juga, bukan hanya Sayyidah Aisyah, tapi kepada semua istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Ketika mendapatkan gilirannya bersama Nabi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antusias mendengarkan seluruh cerita ataupun unek-unek ataupun keluh kesah yang diceritakan oleh istrinya kepada baginda Nabi. Ini adalah salah satu pelajaran yang dicontohkan oleh sosok suami yang ideal, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu
mendengarkan cerita istrinya atau bercerita dengan istrinya dalam dua tempat atau dalam dua kondisi. Yang pertama di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari ketika hendak tidur. Yang kedua ketika hendak tahajud atau setelah tahajud. Artinya di sepertiga malam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melakukan sholat tahajud dan ini kebanyakan dan saat itu membangunkan istrinya ketika mendapatkan istrinya juga setelah melaksanakan sholat tahajud, maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang berbicara dengan istrinya ya ataupun bercerita dengan istrinya menjelang subuh. Kalau tidak, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu subuh dengan cara ngeleh-leh. Ya, maksudnya ngeleh-leh itu adalah ya sambil berbaring, sambil baringan. Karena kita tahu nanti akan kita bacakan bagaimana dahsyatnya ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari sehingga Nabi juga butuh istirahat. Maka istirahatnya Nabi adalah diantaranya bercerita dengan para istrinya, ya atau Nabi berbaring sehingga menjelang waktu subuh. Maka di dalam kesempatan ini, ya, itu dua kondisi yang dimana disunnahkan atau kalau kita ingin mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka akan menjadi tingkatan sunnah, di mana kita waktu yang diberikan untuk mendengarkan, ya bagi laki-laki mendengarkan keluh kesah daripada istri kita masing-masing. Baik, di dalam hadis ini diceritakan oleh Ibunda Aisyah bahwasannya ini hadis panjang, ya saya hanya membacakan nanti insya Allah lebih fokus kepada artinya saja, tidak secara keseluruhan kita bacakan semua bahasa Arabnya mungkin terlalu panjang. Hadisnya simpel yang menceritakan tentang bagaimana contoh sebenarnya hadis ini ingin menceritakan contoh di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat antusias ketika mendengarkan cerita Ibunda Aisyah. Saat itu Ibunda Aisyah bercerita tentang 11 orang sosok perempuan yang menceritakan tentang laki-lakinya. Namun di sini keluar hukum bahwasannya para ulama fuqaha mengatakan, seandainya seorang perempuan menceritakan tentang laki-lakinya terkait dengan kondisi hubungan badan, itu hukumnya haram. Hukumnya haram kepada orang lain. Itu hukumnya haram. Maka tidak boleh diceritakan soal apapun, soal ranjang dengan suaminya. Itu hukumnya haram. Adapun ya, kalau seandainya memberikan edukasi, itu diperbolehkan apabila edukasi tersebut diberikan kepada anak laki-laki yang diberikan oleh ayahnya atau mentornya adalah seorang laki-laki dan itu anak tersebut juga harus sudah balik. Begitu juga perempuan. Perempuan yang harus jadi mentornya adalah ibunya, ya, atau kalau seandainya mahramnya sendiri ya ayahnya sendiri, tapi juga tidak senonoh. Yang seharusnya adalah ibunya sendiri. Dan tidak boleh dalam keadaan silang. Misalnya sekarang edukasi disebut dengan edukasi seksual itu terkadang salah kiprah, salah kaprah. Anak laki-laki diajarkan oleh guru perempuan atau guru anak laki-laki atau anak perempuan diajari oleh guru laki-laki. Nah, ini salah. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Maka edukasi seksual ini harus benar-benar diperhatikan, ya. Jangan sampai salah, jangan sampai menyalahi hukum. Maka dalam hal ini para ulama mengatakan seandainya bercerita tentang laki-lakinya soal ranjang itu hukumnya haram. Dan ini ceritanya adalah di mana Ibunda Aisyah menceritakan tentang semua perempuan, 11 perempuan menceritakan tentang laki-lakinya tanpa menutupi satu speser pun. Artinya semua terbuka, saling terbuka. 11 orang, 11 perempuan ini menceritakan tentang laki-lakinya. Kita bacakan satu-satu insya Allah. حدثنا علي بن حجر قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ini dinamakan dengan hadis bab hadis Ummu Zara. Ya, kita akan bacakan. Haddatsana Ali bin Hujr أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت, dari ibunda Aisyah berkata, jalasat ihda asyrata imra'atan ta'ahadna
wa ta'aqadna alla yaktumna min akhbari azwajihinna syai'an. 11 orang wanita ini sudah bersepakat untuk menceritakan tentang laki-lakinya dan tidak ada yang ditutupi. Qalatil ula bercerita tentang oleh si perempuan yang pertama. Zawji lahmu jamalin ghathin ala ra'si jabalin wa'arin la sahlun fayurtaqa wa la saminun fayuntaqal. Wanita pertama mengatakan, suamiku itu ibarat daging unta yang kurus di puncak gunung, yang sulit didaki. Gunung itu tidak dilandai sehingga mudah didaki dan tidak gemuk sehingga tidak menarik bagi orang lain. Ya, artinya wanita pertama bercerita tentang ya laki-lakiku adalah laki-laki yang kurus, ya, krempeng, nggak tertarik. Semua perempuan mungkin saya rasa nggak ada yang tertarik sama dia. Nah, ini lagi perempuan pertama menceritakan. Kemudian qalatis tsaniyah bercerita tentang perempuan yang kedua, zauji la abussu khabarah. Ya, suamiku tidak akan menceritakan tentang perihalnya. Artinya ini wanita kedua ini mengatakan bahwa aku tidak akan menceritakan tentang perihalnya. Ini akhafu alla adaruhu. In azkurhu azkur ajurahu wa bujarah. Katanya, sebab jika aku ceritakan perihalnya, aku khawatir tidak bisa meninggalkan perihalnya sedikit pun. Jika mengingatnya, aku ingat akan urat di wajahnya dan perutnya yang tampak ketika marah. Wanita kedua mengatakan, aku tidak bisa mendeskripsikan tentang suamiku. Karena setiap aku mendeskripsikan suamiku, yang teringat di dalam pikiranku adalah saat dia marah. Nah, ini artinya laki kedua ini suka marah. Ya, suka marah-marah. Ini perempuan keduanya menceritakan. Hal ini sebenarnya adalah termasuk keadaan haram. Tapi kita lihat nanti contoh bagaimana Ibunda Aisyah bercerita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalatis salisa, berkata laki-laki perempuan yang ketiga, Zauji asyannaq in antik utalliq wa in askut u'allik. Ini ternyata lebih parah lagi. Ya, katanya suamiku, ini kata wanita ketiga mengatakan, suamiku itu orangnya jangkung. Ya, panjang tinggi jangkung. Jika aku berbicara, maka aku akan dicerai. Ya, ini artinya ya sebentar-bentar ya seperti ditawarkan perceraian oleh suaminya. Ya, kalau berbicara salah ngomong, istrinya langsung mau diceraikan. Wa in askut mu'allim. Dan jika aku diam saja, maka aku seperti orang yang dikatakan tidak perhatian kepadanya. Ini serba salah soal istrinya. Ya, kalau berbicara, salah bicara, maka diceraikan. Kalau diam saja juga salah. Karena dikatakan ya tidak perhatian kepada suaminya. Ini repot ini kalau punya suami seperti ini. Baik, kemudian wanita yang keempat mengatakan, qalatir rabi'ah zauji kalaili tihamah. Nah, katanya ini laki-lakiku ya, suamiku seperti malam di Tihamah. Ini malam di Tihamah. Tihamah itu adalah suatu daerah yang sekarang juga di Saudi Arabia, ya, gurun pasir yang kalau siang hari itu panas sekali, tapi kalau malam hari tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Jadi tidak ada kondisi apa-apa. Jadi seakan-akan kayak tenang begitu saja ya. Maka dikatakan nih suamiku seperti malam di Tihamah, tenang. Orangnya tenang. La harra wa la qarra. Tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Ya, tenang saja. Wala makhafah dan juga tidak ada rasa ketakutan dan tidak ada rasa bosan. Ini kayak ya kalau kita katakan ini kayak robot aja ini. Nggak ada perasaan apa-apa, nggak ada marah, nggak ada ya dingin saja begitu saja. Nggak ada ya nggak ada ekspresi, ya, nggak ada ekspresi. Ya, ini diceritakan oleh perempuan yang keempat. Qalatil khamisah berkata wanita yang kelima. Apa yang dikatakan oleh wanita kelima? Zauji in dakhala fahida. Nah, katanya, ini bagus ini. Ini komentarnya, reviewnya bagus tentang suaminya. Laki-lakiku seperti macan. Ya, kalau masuk ke rumah seperti macan. Ya, kucing. Kalau kita sebut sekarang mungkin kayak kucing garong ya. Kayak macan. Wa in kharaja asida. Kalau keluar itu seperti singa. Nah, artinya kalau di dalam pun tegas ya. Kalau bersama keluarganya tegas, kalau keluar pun disegani seperti seekor singa, pemberani. Wala yas'alu amma ahida. Dan dia tidak pernah menanyakan tentang apa saja yang pernah dikeluarkan. Ya, saking dermawannya kalau diberikan kepada keluarganya apa saja tidak pernah ditanyakan.
Nah, ini bagus nih, review positif dari wanita yang ke-5. Sekarang kita bacakan review dari wanita yang ke-6. Qalatis sadisah. Bercerita wanita yang ke-6 mengatakan, Zauji in akala laffa. Ini, suamiku jika makan terlalu banyak, rakus artinya. Wa in syariba ishtaffa. Kalau minum pun sampai nggak ada sisa. Ya. Artinya nggak ada sisanya, mungkin nggak pernah kepikiran kalau makan makan sendiri, kalau minum minum sendiri, nggak kepikiran ada keluarganya, ada istrinya. Wa ini toja'a iltafa. Ini kalau justru ini lebih parah. Kalau tidur tidur sendiri, selimutan sendiri, ya, nggak pernah disentuh istrinya. Wala yulijul kafa liya'lamal batha, dan dia tidak pernah mengulurkan tangannya untuk mengetahui kesedihanku. Aduh, ini lebih repot ini ketemu suami seperti ini. Mudah-mudahan nggak ada yang seperti ini ya jamaah kita. Insya Allah suaminya ini bagus-bagus semua. Insya Allah soleh semua. Qalatis sabi'ah, berkata laki-laki perempuan yang ketujuh. Zauji iyayaun au ghayayaun tabaqaun. Nah, kata wanita yang ketujuh. Suamiku bodoh. Nah, ini review yang sangat-sangat jelek dari seorang istri. Ini hukumnya sangat-sangat haram, berdosa hukumnya. Katanya, ini laki-lakiku bodoh. Laki-lakiku bodoh. Atau tidak pandai berjima. Nah, ini di deranjang juga tidak pandai berjima. Semua penyakit aib yang dia miliki tidak melukai kepalamu, melukai badanmu, atau melukai semua itu di kepalamu. Artinya, ya semua termasuk apa saja yang mungkin tidak disukai oleh istrinya ada semua pada laki-laki ini. Ya. Ini saking disebut dengan laki-laki yang sangat bodoh, nggak di dalam semua hal, ya aktivitas apapun tidak bisa. Sampai di dalam ranjangnya, aktivitas ranjangnya pun termasuk tidak lihai. Qalatis samina, berkata perempuan yang ke-8. Zauji al-masu masu arnab. Rihu zarnab. Ini review yang bagus. Kata laki-laki perempuan yang ke-8, ya kata perempuan yang ke-8, suamiku itu sangat lembut kalau menyentuh seperti sentuhan seperti sentuhan arnab. Arnab itu kelinci, seperti sentuhan kelinci. Nah, makanya kelinci itu dilambang sebagai playboy ya. Ya, seperti sentuhan kelinci. Ini sudah disebutkan di dalam hadis. Ternyata ada di dalam hadis. Nah, kenapa disebut dengan sentuhan kelinci ya? Kelinci lembut ya. Sentuhan kelinci lembut seperti itu. Rihu zarnab. Kalau wanginya itu aromanya, suaminya ini aromanya tidak pernah bau. Tidak pernah bau. Aromanya sangat-sangat wangi dan itu hampir setiap hari dia stay steady ya. Hampir setiap hari wangi. Ini kata si perempuan yang ke-8. Qalatit tasi'ah, berkata perempuan yang ke-9. Zauji rafi'ul imad. Ini juga bagus ini. Kata wanita yang ke-9, suamiku tinggi tiang rumahnya. Ini penuh dengan kiasan bahasanya. Suamiku tinggi tiang rumahnya. Maksudnya adalah orang kaya. Orang kaya, rumahnya gede. Azimur ramad. Ya, azimur ramad. Ya, azimur ramad itu panjang sarung pedangnya. Artinya pemberani, ya, pemberani. Tawilun najad. Ya, tawilun najad. Kemudian banyak banyak abunya. Abu apa? Abu dapur maksudnya ya. Artinya banyak duitnya, banyak duitnya. Qaribul baiti minan nad. Ya. Artinya rumahnya itu selalu dikunjungi oleh banyak orang dan dia selalu sering mengundang banyak orang untuk makan di rumahnya. Nah, ini review oleh wanita yang ke-9. Artinya di 11 wanita itu tidak cuman review yang buruk saja, yang positif juga ada, yang negatif juga ada. Tapi kita baca nanti main blowingnya yang terakhir ya, laki-laki yang terakhir nanti. Qalatil ashirah, berkata laki-laki yang ke-10, Zauji Malik. Ya. Laki-lakiku ibarat raja, ya, atau dijuluki sebagai raja. Namanya Malik, ya, atau disebut dengan saya juga bisa mengatakan raja dia. Nah, kata si perempuan yang ke-10. Kenapa? Wa ma malikun khairun min dzalika. Karena semua laki-laki yang sudah engkau sebutkan tadi, ya, semua suami semua yang kalian sudah sebutkan tadi, ini suamiku adalah raja daripada suami-suami kalian.
Nah, ini kata si wanita yang ke-10. Kenapa? Lahu ibilun kathiratul mubarak. Mabarak. Nah, ini ternyata ini si Malik ini punya banyak unta, ya, punya banyak unta. Kemudian qalilatul masarih idza sami'na sautal mizhari ayqanna annahunna hawaliku. Ia memiliki unta yang banyak di kandang dan sedikit yang digembalakan. Jika unta-unta tersebut mendengar tukang menyala api, maka unta itu yakin akan disembelih. Artinya ini juga suami yang dermawan. Ya, untanya siapa saja yang minta itu pasti dikasih. Saking banyak untanya, orang kaya. Qalatil hadiyata asyrata. Nah, berkata perempuan yang ke-11. Ini nih, ini puncak daripada ceritanya nih. Zauji Abu Zar'in. Laki-lakiku dinamakan dengan Abu Zara. Wama Abu Zara? Siapakah gerangan Abu Zara itu? Kita baca dulu. Anasa min huliyin udhunayin. Seandainya laki-laki itu dialah yang telah memberatiku dengan telingaku dengan perhiasan. Si Abu Zara, kata perempuan yang ke-11, Abu Zara ini suamiku yang sangat dermawan. Kalau dia beli perhiasan, maka telingaku berat dengan anting dan perhiasan yang diberikan. Sungguh dermawan sekali ini. Emas semuanya nih. Wa mala'a min syahmin adudi. Dan aku kenyang setiap waktu dia beri makan. Artinya ya kalau makan pun makan enak-enak terus. Ya, siapa yang tidak mau nih sudah dapat suami yang seperti ini. Wabajjahani, ya, wabajjahani. Fabajihat ilayya, fabajihat ilayya nafsi. Ya. Maka aku pun, ya, ini katanya, ia mendapatiku pada keluargaku peternak kambing-kambing kecil dengan kehidupan yang sulit. Lalu ia pun menjadikan aku di tempat para pemilik kuda dan onta. Ya, artinya ini kata si perempuan yang ke-11 karena dia berasal dari orang yang miskin dan kemudian menikah dengan Abu Zara, orang kaya, dikatakan aku dulu adalah orang yang termasuk dari keluarga yang pengembala. Ternyata sekarang sudah berada di antara orang yang punya banyak kuda, punya banyak onta. Faja'alani fi ahli dhahir wa atid wa daisi wa munaqin. Fa'indahu aqulu fala uqabbih wa arqud fa atasabbah. Nah, katanya kalau seandainya ya, seandainya aku tidur di pagi hari, aku minum hingga aku puas dan aku tidak ingin minum lagi. Saking begitu dermawannya Abu Zara. Artinya di pagi hari ini kerjaan wanita ini cuma tidur saja, makan saja. Kalau dibawa main terus kemudian dipenuhi anting, dipenuhi emas apa saja oleh Abu Zara, pokoknya puas. Ini puas sekali. Kata si perempuan yang ke-11. Ummu Abi Zara, fama Ummu Abi Zara. Ya, kemudian dikatakan, siapakah gerangan istri Abu Zara? Ibu Abu Zara. Ibu, bukan istri ya, afwan. Ibu Abu Zara. Artinya, ukumuha radahun wa baituha fatahun. Ibu Abu Zara itu adalah orang yang mengumpulkan perabotan rumah. Artinya di rumahnya penuh dengan perabotan. Orang kaya. Ya, artinya Abu Zara ini punya ibu juga ibunya orang kaya. Ya. Wa baituha fatahun dan rumahnya rumah yang besar. Ibnu Abi Zara, anaknya Abi Zara, siapa gerangan anaknya Abi Zara? Fama ibnu Abi Zara madja'uhu kamasal syatbah wa tushbi'uhu dhira'ul jafrah. Anaknya, siapakah gerangan anaknya Abu Zara? Adalah anak, ini anak laki-lakinya ya. Putra Abu Zara adalah putra yang apabila tempat tidurnya adalah pedang terhunus yang keluar dari sarungnya. Ia sudah merasa kenyang jika memakan daging lengan anak kambing betina. Nah, ini putra yang selalu diberikan makanan yang enak-enak. Bintu Abi Zara, siapakah putri Abi Zara? Dikatakan bahwasanya
Putri Abi Zara adalah tau'u abiha wa tau'u ummiha wa mil'u kisaiha wa ghaitu jaratiha. Ya, anak Abi Zara adalah anak yang taat kepada ayahnya dan ibunya. Tubuhnya itu segar, montok, tetangganya iri kepadanya. Ya. Kemudian sampai diceritakan siapakah Jariyatu Abi Zara? Ya, Jariyatu Abi Zara budaknya Abu Zara. Budak Abu Zara itu adalah budak yang menyembunyikan rahasia-rahasia kami dan tidak menyebarkannya. Orangnya baik, ya. Saking makmurnya, ya, apa saja diberikan oleh Abu Zara sehingga ini si budaknya saja tidak pernah menjelekkan Abu Zara dan keluarganya. Qalat kharaja Abu Zara. Ya, nah ini sudah masuk di apa namanya set endingnya. Ya, tadi diceritakan bahwasanya diceritakan oleh Ummi Zara, ya, istrinya Abu Zara, ya, bahwasanya suaminya adalah suami yang ideal sekali, ya, yang sangat sangat idealis. Ya, ternyata apa katanya? Qalat kharaja Abu Zara. Pada suatu ketika Abu Zara keluar. Hmm. Wal autabu tumkhadu, ya. Kemudian pada saat itu baskom susu sedang digoyang agar keluar dari susunya. Nah, artinya saat itu Abu Zara sedang membawa baskom susu. Pada saat itulah ia bertemu dengan seorang wanita. Falaqiya imra'atan ma'aha waladani laha kal fahdaini. Kita baca dulu. Yal'abani min tahti khasriha birummataini fatallaqani wa nakaha wa nakahaha. Fanakahtu ba'dahu rajulan sariyan. Apa diceritakan oleh istri Abu Zara? Suatu ketika keluarlah Abu Zara pada saat baskom-baskom susu sedang digoyang-goyang agar keluar dari susunya. Ya, artinya saat itu Abu Zara keluar ketika ingin membeli susu dan ke tempat yang dimana susu itu dimasakin. Maka saat itu Abu Zara bertemu dengan seorang wanita. Wanita yang bersama dua orang anaknya. Ini artinya wanita-wanita janda bersama dua orang anaknya. Mereka berdua sedang bermain di dekatnya dengan dua buah delima. Lalu apa yang terjadi? Saat itu ternyata Abu Zara jatuh cinta kepada si wanita janda tersebut. Kemudian langsung menceraikan istrinya ini. Nah, jadi ya tadi diceritakan dengan penuh keagungan suaminya. Ternyata ujung-ujungnya diceritakan ini Abu Zara keluar ketemu dengan perempuan lain, langsung aku diceraikan, kata istrinya. Ya, ini set endingnya ini. Kemudian diceritakan fanakahtu ba'dahu rajulan sariyan. Kemudian setelahnya aku pun menikah lagi, kata si perempuan yang bercerita ini. Wanita yang terpandang, rakiba syariyan wa akhadha qatiyan wa araha alayya na'aman ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك. قال جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. Ya, artinya diceritakan oleh Ummu Zara ini, kemudian dia menikah lagi setelah diceraikan oleh Abu Zara karena Abu Zara kepincut dengan wanita janda yang lain, akhirnya diceraikan dan si perempuan ini ternyata menikah lagi. Menikah dengan laki-laki yang juga tidak, artinya masih di bawah Abu Zara tapi tidak terlalu jelek, ya, tidak terlalu jelek. Masih lelaki yang terpandang, kemudian si wanita ini juga dihormati dan juga katanya seperti aku mendapatkan satu bongkah, satu gayung daripada kekayaan Abu Zara. Ya, setidaknya dapatlah laki-laki yang baik. Maka ke saat itu apa yang dikatakan Sayyidah Aisyah? Qalat Aisyah tu. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu ketika sudah mendengar cerita dari Ibunda Aisyah, apa Rasulullah katakan? Rasulullah mengatakan, "Kuntu laki ya Aisyah ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in." Ini ada lanjutan. Ghaira anni la utalliquki. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku kepadamu wahai Aisyah seperti Abu Zara kepada istrinya. Ya, artinya begitu dermawannya. Cuman bedanya aku dengan Abu Zara kalau keluar ketemu dengan wanita janda, istrinya diceraikan dan dia menikah lain. Aku tidak, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya aku kalaupun ketemu dengan wanita lain, engkau ndak aku ceraikan.
Nah, ini jaminan yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya Ibunda Aisyah. Kelihatan simpel ceritanya, artinya begitu saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan dengan antusias apa yang diceritakan oleh istrinya, dan contoh yang harus kita teladani bahwasanya kita yang laki-laki harus, ya, harus, dan itu menjadi sebuah kewajiban juga, supaya apa? Supaya komunikasi dengan istri-istri kita berjalan dengan lancar. Artinya sediakan waktu di mana waktu tersebut untuk mendengarkan keluh kesahnya, cerita-ceritanya, meskipun cerita yang tidak penting. Nah, ini juga kalau perempuan sebenarnya ya begitu, seperti ibaratnya layang-layangan. Seperti ibaratnya layang-layangan. Ya, terkadang ada waktunya ditarik, terkadang juga ada waktunya untuk diundur. Nah, maka seperti itulah sebenarnya komunikasi dua arah yang sangat penting. Beginilah yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun komunikasi yang baik dengan istrinya. Baik, cukup ini mungkin satu kisah saja, satu hadis yang kita bacakan dari hadisnya Abu Zara yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat, semoga menjadi contoh uswah juga bagi